Kembalinya Raja Serigala. Bab 721 Wajahku. Dr. Hill, karena Chen Fan dapat menyembuhkan penyakit ayah baptis Anda, apa yang Anda tunggu lagi? Apa yang masih kau lakukan di sana? Mengapa kau tidak pergi dan mengundang Chen Fan kembali? Jika terjadi sesuatu pada ayah baptisku, aku tidak akan memaafkanmu. He Weilong melompat keluar dan berkata dengan marah. Zhou Meng, Liu Qingqing, Su Luoluo, dan Shen Kuo buru-buru mengangguk setuju. Lagi pula, jika sesuatu terjadi pada Tuan Qiao, mereka akan mendapat masalah. Sekarang satu-satunya cara bagi Chen Fan untuk menyelamatkan Ten Qiao adalah dengan membiarkannya maju. Qiao Linglong juga memandang Dr. Hill, berharap Dr. Hill dapat memanggil Chen Fan untuk merawat ayahnya. Tanpa menunggu Qiao Linglong berbicara, Qi Gongyuan segera menghentikannya dan dengan marah memarahinya, Linglong. Suaranya begitu keras sehingga semua orang yang hadir tercengang. Qiao Linglong juga tercengang. Tidak pernah ada seorang pun yang memanggil namanya seperti itu. Kakek Qi, ada apa? Qiao Linglong berbalik dan menatap Qi Gongyuan dengan bingung. Qi Gongyuan berkata dengan serius, jangan melakukan hal-hal bodoh lagi. Kamu sudah menyinggung Chen Fan. Jika kamu ingin mendapatkan pengampunan Chen Fan, atau bahkan membiarkannya datang untuk mengobati ayahmu, kamu harus menemuinya secara langsung. Jika tidak, dia tidak akan pernah datang dan tidak akan memaafkanmu. Qi Gongyuan adalah dokter saya, jadi tentu saja dia mengetahui beberapa kebiasaan dokter ajaib. Semakin terampil seseorang dalam bidang kedokteran, semakin sombong pula kepribadian dan temperamennya. Qi Gongyuan, berhentilah menyebarkan rumor di sini. Kakak Linglong adalah putri tertua dari keluarga Qiao. Dengan hubungan ini, bahkan jika Chen Fan punya nyali, dia tidak akan berani tidak datang untuk mentraktir ayah baptisnya. Benar sekali. Chen Fan hanyalah orang biasa. Beranikah dia bersikap seperti orang penting di depan keluarga Qiao? Kakak Linglong, kamu tidak perlu mengemis pada Chen Fan. Zhou Meng dan yang lainnya juga berbicara pada saat yang sama. Semua orang di keluarga Qiao juga merasa bahwa kata-kata Qi Gongyuan agak berlebihan. Bagaimanapun, keluarga Qiao adalah salah satu dari 3 keluarga besar di ibu kota provinsi, dan wanita muda itu bekerja di bawah salah satu dari 4 kelompok keuangan utama. Dengan status yang begitu menonjol, siapa yang tidak akan memberikan muka kepada keluarga Qiao? Pada saat ini, Tuan Qiao mulai batuk-batuk hebat. Bahkan batuk sampai berdarah. Qiao Linglong tercengang, begitu pula anggota keluarga Qiao. He Weilong dan yang lainnya saling berpandangan dengan bingung. Kakek Qi, apa yang terjadi pada ayahku? Qiao Linglong berkata dengan khawatir. Qi Gongyuan buru-buru meraih tangan Ten Qiao dan mulai mendiagnosis. Tidak bagus. Qi Gongyuan mengerutkan kening dan berkata tergesa-gesa, Tuan Qiao sedang sekarat. Ledakan. Semua orang tersambar petir, dan mereka terdiam dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Ayah! Teriak Qiao Linglong dengan memilukan. Pada saat ini, Qi Gongyuan buru-buru mengeluarkan jarum perak dan menusukkannya langsung ke dada Tuan Qiao. Dia berbalik dan berkata, cepat pergi dan minta Chen Fan untuk datang. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Hanya Chen Fan yang bisa menyelamatkannya. Astaga! Qiao Linglong berdiri dan bergegas keluar tanpa berpikir. Dia telah melakukan kesalahan 2 kali dan dia tidak boleh melakukan kesalahan yang sama untuk ketiga kalinya. Dia pasti akan menemukan Chen Fan, mendapatkan pengampunannya, dan memintanya untuk merawat ayahnya. He Weilong dan yang lainnya ingin menghentikan mereka, tetapi dipelototi oleh Qiao Linglong. Jika bukan karena kelompok orang ini, dia tidak akan menyinggung Chen Fan. Sekarang dia mulai meragukan pikiran kelima orang itu. He Weilong ketakutan oleh Qiao Linglong dan wajahnya menjadi pucat pasi seperti kertas. Dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun lagi. Namun Qiao Linglong yang baru saja bergegas ke pintu, tertegun. Dia memandang orang-orang di pintu, tertegun, tidak percaya, namun bingung. Kakek Hua, Paman Hua. Meskipun Qiao Linglong memanggil Hua Zhenbei dan Hua Chengqi, matanya selalu tertuju pada Chen Fan, dan dia ragu-ragu seperti sebelumnya, dan dia tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Aku. Qiao Linglong tergagap. Hua Zhenbei menggelengkan kepalanya dan berkata, Linglong, jangan menilai orang dari penampilannya, jangan dengarkan gosip orang lain, belajarlah menggunakan matamu sendiri untuk melihat siapapun dan apapun. Kamu bukan anak kecil lagi. Kamu harus memikul tanggung jawab keluarga Qiao di masa depan. Kamu harus memahami cara dunia dan membedakan yang benar dan yang salah. Kakek Hua, Linglong tahu. Qiao Linglong tahu bahwa dirinya salah besar dalam masalah ini, begitu salahnya hingga tidak dapat dipercaya. Dia bahkan kehilangan akal dan memilih mendengarkan fitnah orang lain. Perkataan kakek Hua membangkitkan hati nuraninya. Dia berkata, kakek Hua, penyakit ayahku. Hua Zhenbei menyela Qiao Linglong dan berkata, kali ini, Chen Xiaohao setuju untuk tinggal dan merawat ayahmu demi aku. Perkataan Hua Zhenbei sangat serius,
terutama beberapa kata, demi aku. Mereka menekankan bahwa Chen Fan bertahan bukan demi dirinya, tetapi demi dirinya sendiri, demi Hua Zhenbei. Qiao Linglong sedikit tertekan, tetapi dia juga tahu bahwa dia telah mempercayai apa yang dikatakan He Weilong dan yang lainnya dan mengusir Chen Fan. Tidak peduli siapapun orangnya, tidak ada seorang pun yang tahan menerima penghinaan seperti itu. Dia memang bersalah sejak awal, dan dia bersyukur Chen Fan bisa tinggal. Dia berkata kepada Chen Fan dengan tulus, "Terima kasih, Tuan Chen." Namun, Chen Fan tidak pergi menemui Qiao Linglong, melainkan langsung masuk ke dalam rumah. Ketika mereka tiba di rumah, He Weilong dan yang lainnya baru saja melihat Chen Fan datang. Mereka berlima segera datang ke Chen Fan dengan semangat tinggi dan berkata dengan bangga, "Chen Fan, kamu akhirnya di sini. Jika kau datang terlambat, itu akan menjadi kejahatan besar. Jika terjadi sesuatu pada ayah baptisku, aku tidak akan memaafkanmu. Sekarang, obati penyakit ayah baptisku segera." He Weilong berbicara kepada Chen Fan dengan nada angkuh. Menurutnya, meskipun Chen Fan mendapat perlindungan dari keluarga Hua, orang yang berada di ranjang rumah sakit itu berasal dari keluarga Qiao, Pak Tua Qiao. Sekalipun Chen Fan memiliki keberanian 10 kali lipat, dia tidak akan mampu memikul tanggung jawab itu. Akan tetapi, saat He Weilong baru saja selesai bicara, serangkaian suara tamparan terdengar. He Weilong, Shen Kuo, Zhou Meng, Liu Qingqing, dan Su Luoluo menutup mulut mereka saat mereka semua ditampar di wajah oleh Chen Fan. He Weilong dan yang lainnya menggertakkan gigi mereka ke arah Chen Fan dan berteriak dengan marah, "Chen Fan, apakah kamu benar-benar lelah hidup?" Bab 722, Pencerahan. He Weilong, aku rasa kamu benar-benar sudah bosan hidup. Ledakan. Dengan satu tendangan, He Weilong tertendang sejauh 5 meter dan terjatuh dengan keras di beranda. He Weilong menatap orang yang menendangnya dengan tak percaya. Dia bingung dan heran. Dia tidak mengerti mengapa ini terjadi. Dia menatap Qiao Linglong dan bertanya, "Kakak Linglong, apa yang sedang kamu lakukan?" Qiao Linglong menatap He Weilong dengan marah. Kalau bukan karena kata-katanya yang jahat, bagaimana mungkin dia menyinggung Chen Fan? Dan hari ini, dia berani menyinggung Chen Fan, dia benar-benar mencari kematian. "He Weilong, aku akan melunasi hutangku padamu nanti," kata Qiao Linglong dengan marah. Ini. He Weilong tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia telah mengabdikan dirinya untuk keluarga Qiao, tetapi sekarang dia dipukuli oleh Qiao Linglong. "Tuan Chen, tolong obati ayah saya secepatnya," Qiao Linglong berkata dengan hormat. Namun, Chen Fan hanya menatap He Weilong, Shen Kuo dan keempat lainnya tanpa bergerak. Qiao Linglong tentu saja mengerti apa yang dimaksud Chen Fan, dan dia segera memerintahkan, "Kemarilah, seret kelima orang ini keluar dan hajar mereka, dan jangan biarkan mereka menginjakan kaki di gerbang keluarga Qiao lagi." Ya, dalam sekejap, lebih dari 20 penjaga keamanan keluarga Qiao berdiri. He Weilong, Shen Kuo, Su Luoluo, Zhou Meng, dan Liu Qingqing semuanya tercengang. "Saudari Linglong, kami tidak menyinggung perasaanmu. Kami semua di sini untuk menyembuhkan ayah baptis kami. Kamu tidak bisa melakukan ini." He Weilong terus berteriak, begitu pula Zhou Meng dan yang lainnya. Namun, semuanya sudah terlambat karena keluarga Qiao telah mengusir mereka. Baru saat itulah Chen Fan keluar dan datang ke hadapan Dr. Hill. Dr. Hill menundukkan kepalanya. Dia tidak pernah begitu takut pada siapapun sebelumnya, tetapi hari ini dia sangat takut pada Chen Fan karena pria ini memiliki keterampilan medis yang sangat baik dan metode yang luar biasa. Dia sangat berkuasa. Dia telah mempermalukan dirinya sendiri di depan Chen Fan 2 kali. Jika Chen Fan tidak tiba tepat waktu, kepala keluarga Qin mungkin sudah meninggal. Kali ini, dia juga tahu bahwa jika Chen Fan tidak muncul lagi, saya khawatir Tuan Qiao akan. Dia merasa amat frustrasi, tak berdaya, dan merasa tak berdaya. "Saya pikir saya telah mempelajari hakikat 5 jarum untuk membawa kembali peremajaan, tetapi tetap saja tidak berhasil. 5 jarum pemulihan tidak dapat menyembuhkan penyakit Ten Qiao." Menghadapi tatapan Chen Fan, dia menundukkan kepalanya dalam-dalam seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. "Tuan Chen, mereka menawari saya 2 miliar. Dengan 2 miliar ini, saya dapat membantu lebih banyak orang." Dr. Hill menjawab. Chen Fan memintanya untuk menyumbangkan semua asetnya untuk melakukan perbuatan baik, tetapi dia mendapati bahwa dia tiba-tiba kecanduan dengan kegembiraan yang dibawa oleh sumbangan tersebut. Untuk membantu lebih banyak orang, ketika He Weilong dan 4 orang lainnya menawarkan 2 miliar yuan untuk biaya pengobatan, dia jelas setuju. Akan tetapi, tak seorang pun menduga hasilnya akan seperti ini. Chen Fan mengangguk, tanpa ada niat untuk menyalahkannya. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke Qi Gongyuan yang sedang mengendalikan teknik akupuntur. Qi Gongyuan menatap jarum perak itu dengan saksama. Tangan kanannya terus-menerus mengendalikan kedalaman jarum perak, sambil mengamati situasi Pak Tua Qiao.
Chen Fan berkata dengan tenang, masuklah sedikit lebih dalam, lalu kamu bisa melepaskannya. Qi Gongyuan berkeringat banyak. Jarum peraknya dengan kuat memegang erat kehidupan Tuan Qiao. Begitu dia melepaskannya, kemungkinan besar Ten Qiao tidak akan mampu bertahan lagi. Dia ingin membantah, tetapi ketika dia berbalik dan melihat bahwa Chen Fan lah yang mengarahkannya, dia hanya mengikuti instruksi Chen Fan dan perlahan bergerak maju dengan konsentrasi penuh. Tidak apa-apa, kata Chen Fan. Qi Gongyuan juga menahan napas. Dia perlahan mengendurkan tangannya, tetapi matanya selalu tertuju pada jarum perak itu. Dia takut jika dia melepaskannya, kondisi Qiao akan memburuk. Namun, ketika dia melonggarkan segalanya, Tuan Qiao tidak menunjukkan perilaku yang tidak biasa. Dia bahkan tampak sangat rileks, dan napasnya berangsur-angsur stabil. Meskipun denyut nadinya masih lemah, namun denyutnya telah stabil dan tidak akan melemah lagi. Wajah Qi Gongyuan penuh dengan ketidakpercayaan. Faktanya, teknik akupuntur One Needle Forever yang asli justru dapat membuat jarum perak terlepas dari tangan. Ini juga merupakan rahasia tertinggi dari teknik akupuntur ini. Dia telah mencobanya berkali-kali dan gagal pada akhirnya. Di bawah bimbingan Chen Fan, dia benar-benar berhasil. Hal yang paling luar biasa adalah pada saat keberhasilan itu, ia tampaknya mengerti cara melakukan suntikan kehidupan abadi. Jika diberi kesempatan lagi, ia bahkan yakin bisa memberikan suntikan keabadian tanpa usaha apapun. Ini luar biasa. Beberapa kata yang diucapkan Chen Fan benar-benar membuat keterampilan akupunkturnya meningkat lagi. Ini juga berhasil menegaskan satu hal, bahwa keterampilan medis Chen Fan memang luar biasa. Dia dapat menunjukkan masalah yang dapat disembuhkan hanya dengan satu suntikan. Orang seperti itu benar-benar menakutkan. Yang paling menakutkan adalah dia masih muda dan sedang dalam masa peningkatan keterampilan medisnya. Jika dia mencapai puncaknya, dia mungkin dapat memperoleh keabadian sejati. Terima kasih, Qi Gongyuan mendatangi Chen Fan dan mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan tulus. Chen Fan membiarkan dia menerobos lagi. Dengan teknik akupuntur seperti itu, ia dapat merawat lebih banyak orang dan menyelamatkan lebih banyak nyawa. Chen Fan mengangguk. Sebenarnya, dia baru saja sengaja memberi arahan pada Qi Gongyuan. Qi Gongyuan memiliki hati untuk menyelamatkan yang sekarat dan terluka. Dia adalah seorang dokter sungguhan, seorang penyembuh sungguhan. Orang seperti itulah yang layak menerima bimbingannya. Jika kita punya waktu, kita dapat berbicara tentang misteri kedokteran. Kata Chen Fan. Ini. Qi Gongyuan sama sekali tidak mempercayai telinganya. Chen Fan sebenarnya ingin berdiskusi tentang misteri pengobatan dengannya. Ini benar-benar kesempatan langka baginya. Benar-benar langka bisa berbicara dengan raja medis masa kini seperti Chen Fan. Ada waktu, ada banyak waktu, ada waktu hari ini. Qi Gongyuan sangat bersemangat. Dr. Hill di sebelahnya merasa iri. Dia juga ingin mengobrol baik-baik dengan Chen Fan, tapi sayang dia tidak punya kesempatan, dan hanya bisa iri pada orang lain. Chen Fan mengangguk, lalu berteriak kepada Dr. Hill, kemarilah, lihat aku melakukan 5 jarum peremajaan, dan jangan biarkan aku membereskan kekacauanmu lagi. Bab 723 Pemulihan. Semua orang menatap Chen Fan dengan saksama, menunggu dia mencabut jarum suntik. Terutama Dr. Hill dan Qi Gongyuan, keduanya memiliki keterampilan medis yang luar biasa, dan mereka selalu mendapat banyak manfaat dari akupuntur Chen Fan. Chen Fan mengambil tindakan dan, seperti biasa, menggunakan 5 jarum untuk mengembalikan kesehatan pasien. Angin menderu, bayangan naga yang mengembara terlihat jelas. Keterampilan penyembuhan ajaib Chen Fan mirip dengan Dr. Hill, tetapi ada juga perbedaan. Terutama momentum Chen Fan, pencerahan semacam itu, tak terbendung. Tulisan cemerlang semacam itu sungguh misterius dan menakjubkan. Peremajaan seperti itu bagaikan bangkitnya kembali segala sesuatu dan mekarnya bunga musim semi. Kondisi Tuan Qiao tidak hanya stabil, tetapi atrofi otot di kakinya juga pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, seperti rebung setelah hujan. Lihat, kaki Tuan sudah mulai pulih. Seseorang di antara keluarga Qiao berteriak. Semua mata langsung tertuju pada Tuan Qiao. Semua orang menganggapnya luar biasa dan sulit dibayangkan. Wajah Qiao linglong penuh dengan ketidakpercayaan. Dia menatap kosong pada apa yang terjadi di depannya. Dia sangat gembira dan matanya dipenuhi air mata. Dia tidak memiliki hubungan darah dengan Tuan Qiao. Dia diadopsi oleh Tuan Qiao. Jika Tuan Qiao tidak mengadopsinya, dia mungkin hanya menjadi bayi terlantar yang menangis di tong sampah tanpa ada yang merawatnya. Tuan Qiao lah yang menyelamatkannya, memberinya kehidupan baru, dan menjadikannya putri tertua dalam keluarga Qiao. Semua ini diberikan oleh Tuan Qiao. Sekarang, dia sangat gembira melihat Tuan Qiao sudah mulai pulih. Tuan Qiao adalah ayahnya, ayah terbaik dan penuh kasih sayang. Tak lama kemudian, salah satu kaki Tuan Qiao menjadi sama seperti kaki orang normal.
Dr. Hill dan Qi Gongyuan menatap keterampilan akupuntur Chen Fan, kagum dan sangat terkejut. Dia berkata dengan bingung, Tuan Chen, saya penasaran, mengapa ini terjadi. Qi Gongyuan sangat bingung. Dia tahu bahwa Chen Fan juga menggunakan 5 jarum peremajaan, dan Dr. Hill juga menggunakan 5 jarum peremajaan. Lokasi akupuntur mereka juga sama, tetapi hasilnya berbeda. Dr. Hill hampir merenggut nyawa Ten Qiao, namun Chen Fan menyelamatkannya dengan 5 jarum suntiknya. Chen Fan tidak menjawab pertanyaan Qi Gongyuan, tetapi menatap Dr. Hill di sebelahnya dan berkata, jawab saja. Dr. Hill mengangguk dan berkata, 5 jarum yang dapat menghidupkan kembali orang mati tidaklah mati, mereka hidup dan sehat. 5 jarum yang jatuh bukanlah pengetahuan yang tumpul dan mati seperti pengetahuan tertulis. Ia memiliki jiwa. Alasan mengapa 5 jarum peremajaan saya tidak berhasil pada Ten Qiao adalah karena kekuatan jarum kelima tidak cukup kuat, yang mengakibatkan akupuntur tidak memberikan efek penyembuhan dan hampir melukai Ten Qiao. Dr. Hill menganalisis bahwa dari 5 jarum Chen Fan yang dapat memulihkan kesehatan orang, dia dengan jelas melihat kekurangan dirinya dan Chen Fan. Itu seperti orang yang tahu jalan, dapat mencapai tujuannya di tengah kegelapan, namun dia tidak bisa. Dia hanya tahu jalannya, tetapi tidak mengetahuinya. Jika dia memaksakan diri bergerak maju dalam kegelapan, dia akan menemui masalah. 5 jarum pemulihan hidup secara ajaib bukanlah metode akupuntur yang sederhana. Dibutuhkan proses akumulasi, dan proses ini sangat penting, yang merupakan tahap yang ia butuhkan saat ini. Setelah mendengar jawaban dari Dr. Hill, Qi Gongyuan mengangguk dengan pencerahan tiba-tiba. Proses akumulasi ini tidak hanya diperlukan bagi Dr. Hill, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Meski usianya sudah 60 tahun, setelah pengalaman ini, ia yakin dapat membuat kemajuan dan meraih kesuksesan yang lebih besar. Pada saat ini, Tuan Qiao juga terbangun dari komanya. Dia mula-mula melirik orang-orang di ruangan itu dan cukup terkejut. Lagi pula, teman-teman lamanya Hua Zhenbei dan Qi Gongyuan ada di sana, dan semua eksekutif puncak keluarga Qiao ada di sana. Mengapa kalian semua ada di sini? Tanyanya bingung. Qiao Linglong memeluk kakek Qiao dengan gembira, ayah, kakek Hua, kakek Qi, dan Tuan Chen ada di sini untuk mentraktirmu. Mengobati penyakitnya, Tuan tua Qiao tercengang. Begitu banyak orang tiba-tiba datang ke ruangannya, hingga sejenak ia lupa akan kakinya dan penyakitnya. Dan pada detik itu juga, dia tiba-tiba menyadari kaki kanannya sudah kembali terasa. Kakiku. Tuan tua Qiao buru-buru mengangkat selimut itu, dan area yang tampak seperti area terbakar menjadi jelas dan tampak normal. Apa yang terjadi? Tuan tua Qiao bingung. Dia tentu saja mengerti masalah pada kakinya. Setelah terkena bola meriam, ia mengalami cedera lama yang menyebabkan kondisinya saat ini. Ia sudah berobat ke berbagai tempat namun tak satu pun yang dapat menyembuhkannya. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain membiarkannya menyusut hari demi hari. Qiao Linglong menceritakan seluruh kisahnya kepada kakek Qiao, dan kakek Qiao terkejut setelah mendengarnya. Anak muda Chen, terima kasih telah menyelamatkanku. Orang tua Qiao buru-buru berdiri untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Pada saat ini, Chen Fan menghentikan Tuan Qiao dan berkata, Tuan Qiao, meskipun saya telah menyembuhkan penyakit Anda, kondisi Anda masih belum cukup baik untuk berjalan di tanah. Dia perlu memulihkan diri untuk sementara waktu. Chen Fan mengeluarkan selembar kertas dan pena, menuliskan resep, menyerahkannya kepada Qiao Linglong dan berkata, ambilkan obat sesuai resep. Minumlah sekali di pagi, siang, dan malam hari. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, penyakit ayahmu akan sembuh. Qiao Linglong merasa tersanjung. Dahulu kala, dia memandang rendah Chen Fan dan bahkan menatapnya dengan arogan. Tetapi orang yang paling dipandang rendah olehnya itulah yang menyembuhkan penyakit ayahnya. Sungguh nasib yang konyol. Terima kasih. Qiao Linglong mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan tulus. Tuan tua Qiao juga memandang Chen Fan sambil tersenyum dan merasa sangat puas terhadapnya. Pada saat yang sama, usianya hampir sama dengan Qiao Linglong, dan dia juga memiliki ide untuk membiarkan mereka bersama. Lagi pula, sangat sedikit pria yang bisa menarik perhatiannya pada pandangan pertama, dan Chen Fan adalah salah satunya. Pada saat ini, Chen Fan di sebelahnya menggelengkan kepalanya dan berkata, sama-sama. Aku telah menyembuhkan penyakit ayahmu. Bukankah seharusnya hak untuk mendistribusikan keuntungan dari Central Trade City diberikan kepadaku? Bab 724 Jadilah asistenku. Ledakan. Qiao Linglong terkejut. Dia menatap Chen Fan dan merasa amat sedih. Dia tidak bisa mendapatkan pengampunan Chen Fan. Menurut pendapatnya, dia tidak sebanding dengannya dalam hal hak untuk mendistribusikan keuntungan dari kota komersial pusat, dan dia bahkan tidak sebanding dengannya dalam hal reputasi. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa sedih dan tidak nyaman dalam hatinya.
Jelas saja dia tidak perlu mempunyai perasaan apapun terhadap laki-laki ini, tetapi pada saat ini dia menyadari bahwa diperlakukan dingin oleh orang lain sebenarnya adalah suatu hal yang menyakitkan dan sangat menyedihkan. Tuan Kiao di sebelah mereka juga memperhatikan bahwa hubungan antara keduanya tidak biasa, dan dia bertanya, apa yang terjadi? Kiao Linglong menceritakan keseluruhan ceritanya kepada Tuan Kiao. Setelah mendengar ini, Tuan Kiao menggelengkan kepalanya. Ternyata demi menyembuhkan penyakitnya, Kiao Linglong malah mengeluarkan penawaran untuk memberikan hak pembagian keuntungan kota komersial pusat kepada orang yang dapat menyelamatkan Tuan Kiao. Omong kosong. Tuan Kiao berkata dengan marah. Hak untuk mendistribusikan keuntungan dari Central Commercial City diberikan kepada 7 keluarga terkemuka untuk dinegosiasikan. Bagaimana Anda bisa mengubahnya secara pribadi? Tuan Tua Kiao memandang Kiao Linglong. Mata Kiao Linglong sedikit merah, dan dia berkata, ayah, aku. Tuan Kiao menyela Kiao Linglong dan berkata, ini tidak masuk hitungan. Kemudian, dia menatap Chen Fan dan berkata, anak muda Chen, selama hal-hal lainnya masuk akal dan sesuai dengan kemampuanku, aku bisa memberikannya kepadamu. Namun, hak untuk mendistribusikan manfaat dari kota perdagangan pusat diberikan kepada keluarga Qin, keluarga tuan rumah pertemuan 7 keluarga besar. Saya tidak dapat memberikan Anda hak untuk mendistribusikan manfaat dari kota perdagangan pusat secara pribadi. Ini tidak adil bagi 7 keluarga terkemuka, dan juga merusak pengaturan yang dibuat oleh Provinsi Beiyun selama beberapa tahun terakhir. Anak muda Chen, jika kau butuh sesuatu, katakan saja padaku. Kata Tuan Kiao dengan tegas. Hak untuk mendistribusikan kepentingan kota komersial pusat merupakan isi utama pertemuan 7 keluarga terkemuka. Terlebih lagi, tuan rumah pertemuan 7 keluarga terkemuka besok ada tepat di depan kita. Jika hak untuk mendistribusikan kepentingan kota komersial pusat diberikan kepada Chen Fan saat ini, bagaimana pertemuan 7 keluarga terkemuka besok dapat diadakan? Meskipun dia ingin berterima kasih kepada Chen Fan, dia tidak akan melakukan apapun yang bertentangan dengan prinsipnya. Kakek Kiao, tidak ada yang adil atau tidak adil dalam masalah ini. Pada saat itu, seorang wanita masuk. Wanita itu mengenakan pakaian kecantikan perkotaan, dengan temperamen yang luar biasa dan rasa bangga pada langkahnya, yang sangat luar biasa. Dia adalah putri tertua dari keluarga Qin, Qin Qingyu. Seluruh hadirin menatap ke arah Qin Qingyu, bahkan Tuan Kiao pun menatap Qin Qingyu dan berbicara. Qin Qingyu berjalan ke arah Tuan Kiao sambil bersumpah dan berkata, Kakek Kiao, keluarga Qin kami telah memutuskan bahwa Tuan Chen akan menjadi tuan rumah pertemuan 7 keluarga terkemuka atas nama keluarga Qin. Pada saat yang sama, saya akan menghadiri pertemuan 7 keluarga terkemuka sebagai asisten Tuan Chen. Ledakan. Setelah mendengar kata-kata Qin Qingyu, semua orang saling memandang dengan tidak percaya. Tahukah Anda, di antara 7 keluarga bergengsi, keluarga Qin menempati urutan terakhir dalam hal kekuatan, dan kepala keluarga Qin sakit parah, dan kekuatan keluarga Qin menurun dari hari ke hari. Keluarga Qin menjadi keluarga tuan rumah pertemuan 7 keluarga terkemuka ini, dan ini juga merupakan kesempatan bagi keluarga Qin untuk membalikkan keadaan. Namun, keluarga Qin menyerahkan hak menjadi tuan rumah dan menyerahkannya kepada pihak luar. Ini. Semua orang mengungkapkan ketidakpahamannya. Hanya Hua Zhenbei dan Patua Kiao yang menatap Qin Qingyu dengan tajam. Wanita ini luar biasa. Qin Qingyu adalah orang pertama yang memegang Chen Fan, pohon besar ini, di tangannya. Tampaknya dalam pertemuan 7 keluarga terkemuka ini, keluarga Qin tidak hanya akan bangkit, tetapi bahkan akan melampaui 6 keluarga besar. Benar saja, orang yang tahu cara memanfaatkan peluang adalah orang yang luar biasa. Tuan Tua Kiao menatap Kiao Linglong lagi. Meskipun dia tidak memiliki hubungan darah dengan Kiao Linglong, dia tetap sangat menghargainya. Dia bahkan menghabiskan sejumlah besar kekayaan untuk melatihnya dan mengirimnya ke 4 kelompok keuangan utama di Kyoto. Cerdas, jenaka, berani dan cakap tampaknya adalah istilah yang diciptakan untuknya. Namun, hari ini dia kalah telak, dia kalah dari Qin Qingyu. Adapun Chen Fan, Kiao Linglong memilih sikap yang berbeda, sementara Qin Qingyu memilih untuk mengikutinya. Ini juga ditakdirkan untuk membuat keluarga Qin bangkit kembali. Kakek Kiao, tidak perlu bersikap hati-hati. Hak untuk mendistribusikan keuntungan dari Central Commercial City dapat diberikan langsung kepada Tuan Chen. Kata Qin Qingyu. Tuan Kiao mengalihkan pandangannya, mengangguk dan berkata, baiklah, mari kita lakukan ini. Hak untuk mendistribusikan keuntungan dari kota perdagangan pusat akan berada di tangan Chen Xiaohuo. Setelah itu, dia segera memerintahkan Kiao Linglong untuk membawa kontrak pembagian keuntungan kota komersial pusat dan menyerahkannya kepada Chen Fan. Chen Fan tidak menjawab panggilan telepon, tetapi menatap Kiao Linglong dan berkata, saya butuh asisten dengan kontrak. Apakah Anda tertarik? Ledakan. Mendengar ini, seluruh hadirin terkejut. Keluarga Kiao bahkan merasa ini terlalu berlebihan. Bagaimanapun, Kiao Linglong adalah putri tertua keluarga Kiao, dengan status dan kedudukan yang sangat mulia.
Akan tetapi, Chen Fan meminta Qiao Linglong untuk menjadi asistennya, sungguh gila. Orang-orang yang lebih emosional dalam keluarga Qiao berkata, Dr. Chen, meskipun Anda menyembuhkan penyakit tuan keluarga Qiao, kami sangat berterima kasih kepada Anda. Namun, Nona bukan hanya putri tertua keluarga Qiao kita, tetapi juga memiliki reputasi dan status tinggi di antara 4 kelompok keuangan utama di Kyoto. Anda adalah dermawan kami, tapi saya harap Anda tidak akan memaksakan keberuntungan Anda. Qiao Linglong tidak pernah menyangka bahwa Chen Fan akan mengajukan permintaan seperti itu. Dia adalah putri tertua dari keluarga Qiao dan memiliki status yang sangat tinggi di bawah 4 caibol utama, tetapi Chen Fan benar-benar memintanya untuk menjadi asistennya. Kenapa, kamu tidak mau? Chen Fan tersenyum tipis. Qiao Linglong tidak bisa berkata apa-apa. Pada saat ini, Tuan Qiao di sebelahnya tiba-tiba berkata, Linglong, aku sudah setuju untukmu. Besok kamu akan menjadi asisten Chen. Ayah. Wajah Qiao Linglong dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak pernah menyangka ayahnya akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Puan, Nona muda adalah wanita yang sangat terhormat, bagaimana mungkin dia menjadi? Sebelum pria itu sempat menyelesaikan perkataannya, Ten. Qiao langsung berkata, saya sudah membuat keputusan mengenai masalah ini. Tidak seorang pun boleh menolak atau membahasnya lebih lanjut. Tuan Qiao tidak bodoh. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan terbaik bagi Qiao Linglong dan Chen Fan untuk menjalin hubungan. Bagaimanapun juga, Qiao Linglong hanyalah seorang gadis. Jika pasangannya cukup kuat, itu akan membuat segalanya lebih mudah baginya. Dia membutuhkan Chen Fan.